Salam. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Firman ini adalah satu keyakinan daripada seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud benar-benar yakin bahwa Tuhan ada dalam kehidupannya, Tuhan berkarya dalam kehidupannya di dalam situasi apapun. Sehingga bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dia berkata Tuhan adalah terangnya, Tuhan adalah keselamatannya, Tuhan adalah benteng dalam kehidupannya. Bagaimana dengan setiap kita yang mendengarkan firman malam hari ini? Apakah kita juga memiliki keyakinan yang sama seperti pemazmur, bahwa kita yakin bahwa hidup kita ini karena percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita. Ketika kita manusia berada dalam dosa, termasuk daripada kita sebelum kita mengenali Yesus, hidup kita berada dalam kegelapan. Dan kita tidak tahu arah tujuan hidup kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat dan satu-satunya penebus dalam kehidupan kita, maka terang Kristus menerangi kehidupan kita, sehingga kegelapan dari hidup kita sirna. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki terang Kristus, kita harus hidup sebagai anak terang. Dan kita harus membawa terang Kristus dimanapun kita berada, sehingga terang Kristus juga boleh menerangi kegelapan dunia ini melalui kita, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diterangi oleh Kristus kehidupan kita, jangan pernah berjalan lagi dalam kegelapan. Tapi mari kita berjalan terus dalam terang Kristus. Jadikan Kristus satu-satunya terang yang menerangi kehidupanmu. Jadikan Kristus satu-satunya terang yang menerangi rumah tanggamu. Jadikan Kristus satunya terang yang menerangi pekerjaanmu, menerangi usahamu, sehingga perjalananmu adalah perjalanan diterangi oleh Tuhan dan akan menuju kepada keberhasilan. Orang disertai oleh Tuhan, dia selalu berhasil dalam kehidupannya karena Tuhan menyertai dan memimpin kehidupannya. Orang yang hidup karena percaya, dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Dan yang kedua, orang yang hidup karena percaya, dia tidak takut terhadap musuh. Dia berani menghadapi setiap tantangan. Sehingga Daud berkata di sini, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud berkata di sini, Tuhan adalah keselamatanku. Dia percaya bahwa ketika musuh datang menyerangnya, sekalipun musuh berkemah melawannya, dikatakan dia tidak takut. Dia tetap percaya bahwa Tuhanlah keselamatannya. Tuhan pasti menyelamatkan dia dari setiap musuh-musuhnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan berperang di depannya, menghancurkan setiap musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita dari hukuman dosa, maut dan neraka. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jaminan surga sudah menjadi milik kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Hal apa yang perlu kita takut lagi ketika masalah, ketika bencana terjadi di muka bumi ini? Semua itu tidak akan melunturkan iman kita kepada Tuhan. Semua itu tidak membuat kita takut, tapi membuat kita tetap yakin dan percaya Tuhanlah keselamatan kita. Dia melindungi kita, Dia membentengi kita, Dia menyelamatkan jiwa kita. Oleh karena itu, percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, percayalah dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami keselamatan yang kekal, yaitu hidup yang kekal menjadi jaminan, yaitu surga.
Oleh karena itu, biarlah setiap kita yang sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus berdiri kokoh teguh dalam iman kepada Tuhan. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, maka kita harus menerima Dia menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa orang yang hidup karena percaya, dia akan mengalami pembelaan daripada Tuhan. Bahwa dikatakan Tuhan adalah benteng kehidupanku. Berarti Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang membentengi, Tuhan yang menaungi, Tuhan adalah sumber kekuatan. Ketika kita berada dalam benteng Tuhan, kita akan mengalami rasa aman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan terang dalam hidupmu, jadikanlah Tuhan juru selamatmu, jadikanlah Tuhan satu-satunya penyelamat dalam hidupmu, jadikanlah Tuhan satu-satunya benteng tempat kita berlindung, sehingga kita merasa aman di tengah-tengah situasi yang tidak aman sekalipun, karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Hidup karena percaya artinya kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Hidup karena percaya artinya bahwa kita tidak takut menghadapi tantangan apapun, musuh apapun, karena Tuhan adalah penyelamat dalam kehidupan kita. Hidup karena percaya artinya bahwa kita akan mengalami pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita berlindung kepada Tuhan yang adalah benteng yang kokoh, benteng yang teguh itu. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, dan kita benar-benar menjadikan Tuhan terang dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan keselamatan kita, menjadikan Tuhan benteng dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa berjalan dalam penyertaan, dalam jalan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu, karena firman-Mu terus meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami hidup karena percaya bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang telah menjadi terang dalam hidup kami, Tuhan telah menjadi penyelamat kami, Tuhan yang membentengi kami, pelindung dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, jangan biarkan ketakutan menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan iman kami, tapi biarlah Engkau menolong kami, agar kami di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah pergumulan hidup, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menerangi hidup kami, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.